Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said bersama Polres Penajam Pasir Utara. Hari ini kita kedatangan orang tua Penajam Pasir Utara, khususnya di NU. Nah, ini dia dalam rangka 1 abad NU Hijriah ya. Yeah. Nah, ini kita hadirkan tokoh-tokoh santrinya ulama. Santrinya ulama. Santri. Pak Kiai tadi ngomongnya begitu waktu briefing kan ya. Jadi hari ini kita kedatangan tokoh-tokoh NU, baik itu di lingkaran pemudanya. Karena saya anggap semua muda, karena hari ini kita di lingkar digital yang saat ini memanfaatkan kualitas bukan cuma anak-anak muda yang bisa mainkan era digital saat ini, tapi hari ini NU coba untuk NU PPU coba untuk berakselerasi bersama Sampul Said dan Polres Penajam Pasir Utara. Kita akan ngobrol tentang sejarah NU. Sebelum kita ngomongin sejarah, tak kenal maka tak sayang maka tak dikenal gitu. Perkenalan dulu. Jadi perkenalan singkat karena ada agenda lanjutan. Oke. Sini nggak asing sebetulnya mau kasih kenal kayak apa sih ya? Karena udah terlalu sering di Sampul saya coba gitu. Tapi kita kenalkan sendiri. Oke, Bang. Jangan ke saya dulu. Jangan. Kalau di NU itu ada tingkatannya. Senioritasnya. Pakai senioritas sih. Kita nggak berani sama beliau ini ya. Jadi beliau ini Khatib Surya, kemudian di sebelahnya itu Ketua Tanfidiyah, yang di hadapannya lagi itu Ketua Fatayat NU PPU. Jadi saya persilahkan kepada beliau dulu sesuai dengan urutan. Gitu. Nanti suladap. Kalau di NU begitu, kalau di NU begitu ini. Gini. Ini menarik sebenarnya ya. Ada polarisasi tentang struktur jenjang. Kalau di pemerintahan itu kan dari bawah ke atas gitu ya. Tapi ini dari sama kayak Quran Bang, dari samping ke kiri ke kanan gitu ya. Oke, siap. Izin Pak Kiai, karena ada instruksi tadi dari senior plus guru saya. Jadi Pak Kiai diminta duluan. Izin Pak Kiai. Monggo. Saya juga sama, mungkin saya mempersilahkan sesepuh saya karena urutannya itu lebih awal itu dari jajaran Surya, kemudian Tanfidiyah itu pelaksana harian. Jadi ada tingkatan sesepuh. Nah, beliau itu posisinya di Khatib Surya. Ada ketua, ada Rois Surya, ada Khatib Surya. Jadi saya mulai di mana ini? Jadi langsung saja. Monggo diatur. Ya, terima kasih. Pertama yang harus mungkin kita pahami komposisi kepengurusan kalau di NU. Di NU kita punya namanya Dewan Surya sama Dewan Tanfidiyah. Dewan Surya itu pemegang kendali, istilahnya juga berbeda. Itu ada Rois Surya atau ketuanya, terus kemudian Khatib. Khatib itu kalau di dalam bahasa umumnya itu sekretaris. Ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman, banyak yang mengatakan itu khotib. Khotib itu tukang khutbah, bukan penceramah. Saya nyaris tadi ke situ. Ya, jadi bukan khotib tapi Khatib. Khatib itu sekretaris atau pencatat lah agenda-agenda kegiatan, kebijakan-kebijakan dan sebagainya. Yang kemudian kedua itu Dewan Tanfidiyah, pelaksana harian. Nah, pelaksana harian kebetulan untuk di PPU beliau sebagai ketuanya. Kemudian yang di luar sekretarisnya. Saya pribadi sebagai Khatib dari Dewan Surya. Ketuanya adalah beliau Bapak Haji Abdul Ghani Usman yang kebetulan untuk di PPU sekaligus dipercaya sebagai Ketua FKUB. Nah, di NU ada banom-banom atau badan otonom, sayap-sayap katakanlah organisasi dari NU. Ada ansornya untuk yang pemuda, kemudian untuk yang pemudi beliau Mbak Anita Fatayat, garis atau sayap pemudinya. Untuk ibu-ibunya ada, tapi kebetulan ini tidak terundang. Itu muslimat. Ya. Kursinya kurang cukup.
Lain kali ya. Iya, insya Allah. Berarti bisa ditambah kursinya. Jangan saya yang setengah mati mengatur. Ada yang nggak tercover kamera. Tidak tercover kamera. Iya. Ya mungkin itu. Jadi kalau saya pribadi, Rafiq kebetulan diposisikan sebagai Khatib Suriah. Beliau Ustadz Halim untuk beberapa bulan yang lalu terpilih menjadi Ketua Tanfidiyah BCNU Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ini sahabat Roni Setiawan, kebetulan juga diamanai untuk menjadi Ketua Ansor, Gerakan Pemuda Ansor Penajam Pasir Utara, dan Mbak Anita sebagai Ketua Pengurus Cabang, Pimpinan Cabang Fatayat Kabupaten Penajam Pasir Utara. Mungkin itu untuk perkenalan barangkali. Ini santai, jadi nggak perlu saya tunjuk satu-satu, sudah dikenalkan satu-satu aja. Oke. Ini Clear sudah. sudah tuntas. Tradisi NU begitu. Tradisi NU. Jadi saya ambil alih. secara tidak langsung podcast Polres lagi dikudeta. Semi militeristik ya. Nyari semi militer ya. Ya karena mungkin di Polres ya. Ya, Jadi terbawa tempat. itu Pak, terbawa tempat. Dan saya perkenalkan, saya ulang lagi ya, bahwa polisi pertama saya kenal itu ya adalah beliau. Nah ini dia, Pak Muhadi, Kompol Muhadi. Izin perkenalkan. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri pada kesempatan ini. Nama saya Kompol Muhadi. Saya sehari bertugas di Polres sebagai Kabak SDM Polres Penajam Pasir Utara. Ini berkaitan sama Polres. Kalau berkaitan dengan NU, ini saya santrinya. menarik nih. Kalau beliau sering dibilang Pak Ustadz di Polres sering dibilang Pak Ustadz. Nah, yang paling aktif pakai peci memang beliau. Pecinya aja yang aktif. Di momen ini kita bicarain tentang 100 tahun NU di Hijriah. Di awal saya minta Ustadz untuk menyampaikan perjalanan panjang NU sampai hari ini di kabupaten tercinta kita yang ditunjuk jadi ibu kota negara. Okay. Pertama, untuk menganulir kesalahpahaman, karena istilah 1 abad ini banyak juga yang salah paham. Karena kalau menggunakan hitungan Masihiyah sebetulnya kita masih 97 tahun. 97 tahun ya. Tetapi standar kalender di NU itu Hijriah. Jadi pada saat itu tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah dan 16 Rajab 1444 itu nanti jatuh pada tanggal 7 Februari nanti. Berarti memang hitungan 1 abad itu tinggal berapa hari, tinggal berapa bulan. Nah, jadi sekali lagi ukurannya adalah Hijriah dan bukan Masihiyah, bukan Miladiyah. Ini yang kemudian menjadi satu keputusan PBNU. Momentum saat ini adalah momentum 1 abad NU secara nasional. Untuk PPU sendiri sebetulnya embrio NU itu sudah lama, sejak tahun 60-an. Tetapi secara keorganisasian struktur itu mulai terpetakan dan terbangun secara bagus itu mulai dari tahun 85. Pada saat itu kita masih menjadi bagian dari pemerintahan Balikpapan. Oh, masih Balikpapan? Ya, kita dulu kan Balikpapan seberang ya. Iya, Balikpapan seberang. Kita itu dulu Balikpapan seberang. Terus kemudian tahun berapa kita menjadi bagian dari Kabupaten Pasir. Nah, secara definitif tertata sedikit lebih baik itu setelah PPU tahun 2002. Secara otomatis pada saat yang sama kita juga melakukan restrukturisasi di tubuh NU. Nah, jadi kita menanggali NU PPU itu sama dengan penanggalan hari lahirnya PPU. Karena sebelumnya itu kalau dari sisi historis kita masih mengikuti Balikpapan dan Pasir, semua data, dokumen dan kegiatan itu menjadi bagian dari pemerintah sebelumnya. Nah, bisa di Balikpapan, bisa di Pasir, dan data-data, laporan-laporan kegiatan dan sebagainya tidak ada pada kita. Sehingga kalau secara definitif NU di PPU itu sama persis dengan lahirnya pemerintahan PPU pasca pemekaran tahun 2022. Ini barangkali kalau dari sisi kesejarahan untuk NU PPU sama persis usianya dengan pemerintahan PPU itu sendiri. Hampir sama dengan, artinya kurang lebih sudah
20 tahun ya. Iya. Nyaris 20 tahun. NU mengibarkan bendera dan untuk data kita pakai data nggak sih Pak? Kita punya database nggak sih bahwa berapa jumlah anggota kita, terus kemudian atau memang ya ini milik umat gitu? Iya. Gimana ini? Monggo Pak Ketua. Baik, sebelum saya menjelaskan apa yang diskusi yang ada, mungkin perlu saya tambahkan tadi perkenalan itu bahwa Iya, siap. tadi disampaikan saya sebagai ketua PCNU untuk pengurus Tanfidiyahnya. Ini sebagaimana Bapak Bupati kita ini mendapatkan amanah sisa jabatan bilangnya. Sisa jabatan. Saya pun juga demikian. Oh. Jadi menggantikan almarhum Kiai Haji Syamsul Hadi Yusuf yang sudah berpulang kehadiran Iya. Allah kemarin beberapa bulan yang lalu. Haha. Jadi kemudian setelah itu semua instrumen NU di BPU itu mengadakan pleno kemudian menetapkan saya sebagai Ketua. penjabat ketua Haha. untuk PCNU BPU. Sampai tahun Jadi, berapa ini? Sampai tahun sampai tahun 2023 ini. Udah sampai 2003. Saya mendapatkan amanah di sisa jabatan almarhum. Bagian nasobah. Iya. Bilangnya Pak Bupati sisa-sisa itu insya Allah ada dagingnya. Tapi kalau di tubuh NU Nggak ada dagingnya, Pak. Dagingnya ada, tapi dagingnya akhirat semua. Betul. Banyak sekilas itu terkait apa yang perlu saya tambahkan. Nah, dengan diskusi tadi bahwa database ini mungkin perlu kami jelaskan, meneruskan apa yang disampaikan Khatib Suriah tadi, Gus Rofiq, bahwa keberadaan NU di PPU ini semula ikut Balikpapan Seberang, kemudian ikut Kabupaten Pasir, kemudian setelah kita di PPU ini pemekaran, otomatis jadi PCNU sendiri. Nah, selama ini kita masih belum sempat mendata secara keseluruhan, masih belum sempat karena betapapun kondisinya saat itu di 2003 dari awal pemerintahan PPU itu ya masih ya kita sudah sama-sama tahu ya, akses dari kabupaten ke tingkat kelurahan, desa, kecamatan itu sangat luas sekali. Luas sekali. Ya, Akses sulit, jalan dan sulit dijangkau. Saat itu akses dari Sepaku ke kabupaten sini masih harus lewat Balikpapan, naik ke sini. Iya. Muter. Nggak bisa lewat Sotek. Belum Sekarang bisa. sudah baik. Nah, sekarang alhamdulillah dengan perkembangan, apalagi saat ini mendekati IKN ini sudah alhamdulillah. Nah, kemudian kami awali dari periode awal itu dipimpin sebagai ketua Tanfidiyahnya itu almarhum Ustadz Zainal Arifin. Zainal Sempat Arifin. 2 periode. Sempat dua Ya, periode. sempat 2 periode dari Gunung Intan Babulu. Itu nah, kami saat itu masih di pengurus kecamatan Sepaku. Nah, kemudian setelah itu setiap periode itu kita adakan konferensi tingkat cabang untuk struktur itu berbahas dulu. Nah, setelah itu Pak Haji Fahrudin yang tinggal di Petung. Haji Fahrudin itu beliau menjabat sebagai ketua Tanfidiyah selama 1 periode setengah. Nah, kemudian beliau mungkin karena kesibukan dan lain hal akhirnya setelah itu dijabat sebagai ketua Tanfidiyah itu almarhum Kiai Haji Syamsul Hadi Yusuf dalam pertengahan periode di tahun 2009 sampai 2008 sampai 2013. 2003. Ya. Jadi setelah itu konferensi lagi Kiai almarhum Kiai Haji Syamsul Hadi Yusuf terpilih lagi menjadi ketua sampai periodenya saat ini. Dan kita menyambungnya. Dan kita melanjutkan sisa. Menuntaskan ya, insya Allah. Amin. Nah, Siapa tahu maju lagi Pak. terkait tugas-tugas yang ada itu termasuk konsolidasi struktur. Jadi kalau database itu memang masih belum sampai ke sana, tetapi tahapannya itu masih dalam pembentukan pengurus-pengurus ranting di semua kecamatan. Jadi saat ini sedang dalam tahapan pembentukan pengurusan ranting. Pengurusan Ya, ranting. Artinya karena- struktur ini lagi di proses Ya. proses struktur ini lagi masa perbaikan ya. Karena basis terdepan itu di ranting. Basisnya Ya, siap. itu yang eksis itu ada di ranting. Betul. Teman-teman di tingkat desa kelurahan. Jadi
pengurus MWC itu dalam melaksanakan kegiatan. MWC itu Majelis Wakil Cabang di tingkatan Sepaku, kecamatan, di tingkatan kecamatan. Itu ketika melaksanakan kegiatan itu yang diajak melaksanakan kegiatan ya pengurus ranting. Di pengurus cabang tingkat kabupaten juga demikian, ketika mengadakan kegiatan itu yang dilibatkan itu pengurus MWC dan ranting. Karena di tingkatan cabang pun karena ranting juga tetap punya peran besar ya secara organisasi. Penajam atau kelurahan Petung dan lain sebagainya kan yang dilibatkan pengurus ranting dan banom-banomnya Ansor, Fatayat, Muslimat dan lain sebagainya. Untuk database sementara ini masih belum bisa kami karena saya ngelihat izin Ustaz, saya lihat ketika NU buat acara pasti meledak. Nah ini saya kasih tahu. Ya siap. karena rahasianya. Iya. Kalau ngomong database, ini ngomong database. Iya. Karena saya ngeliatin NU kalau buat acara, wah, masya Allah ya. Luar biasa. NU ini secara organisasi, secara kelembagaan terlihat sebagai pengikut kaum tradisionalis. Ya. Tapi sebetulnya di internal NU sendiri kita ini adalah kaum modernis. Berbicara database, NU itu sudah menerapkan namanya KTA itu secara online dengan aplikasi di Android. Ini sebelum pemerintah sekarang menerapkan pola digitalisasi. Kita sudah mulai tahun 2019 sudah membuat sistem KTA secara online. Digital kita tunjukkan melalui gadget kita itu sudah terekod. Hari inilah yang kita lagi berproses sehingga data kita memang masih terus bergerak. Dan untuk menjadi anggota itu ada syarat-syarat tertentu atau enggak? Masalahnya gini, kalau nggak ada syarat-syarat khusus, Mas saya mau masuk. Kan bilang nggak boleh wartawan masuk gitu. Jadi penyusup nanti gitu. Gimana? Langsung daftar. Bagaimana kira-kira? Maaf ini langsung saya jawab. Untuk keanggotaan itu tidak ada syarat. Tidak ada syarat. Tapi kalau pengurus kan, ada syarat. tapi wajib muslim kan? Wajib muslim. Ada satu syarat wajib muslim. Jadi termasuk seperti di Banomnya, seperti di Ansor itu jadi pengurus Ansor itu melalui diklat dan lain sebagainya persyaratannya. Agak rumit itu tuh. Kemudian juga di pengurus NU-nya juga demikian. Ada juga pengkaderannya. Ada pengkaderan. Tapi kalau di keanggotaan itu insya Allah tanpa syarat dan sudah bisa diproses. Insya Allah selesai podcast ini saya daftar. Karena ada hal yang menarik, karena saya sering diskusi sama beliau, sama Bang Roni, bicara tentang ada hal yang menarik saya lihat cara berpikir beliau. Nah itu yang saya coba untuk akan insya Allah belajar untuk jadi santri. Karena kan di Ansor sendiri itu kan pondok besar kan. Pondok terbesar pesantren terbesar di dunia. Iya, mantap. Iya, karena di situ kita belajar semua. Insya Allah mudahan saya akan OTW santri di sana. Amin. Jadi tentang pondok pesantren, kalau kita bicara itu bahwa di Jawa itu kan banyak pondok pesantren yang santrinya puluhan ribu. Itu versi NU itu masih pesantren kecil. Yang pesantren besarnya kita di NU ini, bahwa di NU itu semuanya yang masuk dalam NU itu kategorinya santrinya kiai semua. Nah, santri itu ada santri kandung, ada santri anak, ada santri cucu, ada santri keponakan, dan ini yang dimaksudkan misalnya anak kita. Nah, ini berarti santri cucu atau keponakan kita ini santri, dan teman kita juga bagian dari santri. Berarti saya udah jadi santri dong. Amin. Amin ya Allah. Walaupun tidak tinggal di pondok pesantren. Jadi tinggalnya di rumah sendiri-sendiri. Nah, kalau ini klasifikasinya termasuk santri apa ini? Atau kan ada santri kalong, santri gandul, Oke, ini udah karena nggak asik karena ada ibu kita yang paling cantik sendiri di sini, jadi saya minta momen nyampein di momentum hari jadi
NU satu abad. Baik, sebelumnya tadi sudah diperkenalkan. Iya. Maka Apa perlu saya perkenalkan lagi Bu, biar lebih konkret kan. Jadi tahu nih siapa yang ngobrol nih. Baik, terima kasih. Sangat senang sekali hadir di podcast ini ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Anita Aryani yang kebetulan saja menjadi ketua. Walaupun sebenarnya tidak ada yang kebetulan di dunia ini ya. Ya. Semua sudah ada garisnya ya. Betul. Ini memang tanggung jawab mungkin yang diberikan kepada saya kebetulan menjadi ketua Fatayat Kabupaten Penajam Pasir Utara. Menanggapi tadi masalah yang berkaitan dengan momentum kita satu abad ini memang peran. Karena nih Fatayat itu adalah bagian dari NU, Banom ya, Banom dari NU yang terdiri dari perempuan-perempuan muda. Wah, anggaplah kami ini muda walaupun Muda. usia. Karena ada Kan jiwanya harus muda. batasan ada batasan juga di Fatayat itu. Wah, ada batasan umur ya. Jadi usianya itu 20 sampai 45. Itu Dan saya ini mungkin penghujungnya ya. Iya. menuju tua ya. Menuju Ya, muslimah. dan ada jenjangnya tadi seperti yang Berarti- disampaikan tadi. Kalau Fatayat ini kan anaknya nih, ada muslimah. Nanti jenjangnya kami ini ke muslimah. Dari HIPMI ke Kadin gitu ya, gitu. Dari HIPMI, Jabatan, ya. dari HIPMI ke Kadin gitu ya. Terus kemudian kalau dalam undang-undang kepemudaan itu kan umur 16 sampai 30 tahun. Tapi kalau di OKP biasanya OKP ini Mas OKP nggak sih Bang? Masuk. Iya. Masuk OKP. Oh Pak, betul. Berarti dia mau sampai 40 tahun. Kalau di Fatayat itu sendiri kemarin kongres itu sudah diatur ya, jadi usia 20 sampai dengan 45. 45 ya. 45 ke atas muslimah. Itu masuk. Ya. Sampai akhir hayat berarti. Sampai akhir. Selalu jadi santri berarti ya. Tetap di Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi memang sangat berperan sekali ya perempuan-perempuan muda ini untuk kemajuan di NU itu sendiri. Karena apa? Perempuan-perempuan ini ya yang telah melahirkan anak-anak ya, terutama untuk mendidik anak-anak kita menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, terutama apa akhlaknya. Nah, itu yang terpenting adalah kita bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita. Dari sinilah peran kita sebagai perempuan untuk bisa menyelaraskan, untuk bisa meningkatkan akhlak anak-anak kita, terutama dalam keluarga kita itu sendiri dan untuk di masyarakat seperti itu. Jadi dibangun dari keluarga kita sendiri ya, membangun akhlaknya, terus tuh kemudian ini bagaimana cara kita bisa mensejahterakan perempuan-perempuan Indonesia. Ini menarik ya. NU memberikan peluang besar buat bukan hanya bicara tentang kaum Adam, tapi kaum Hawa juga diberikan porsi. Ada pas ya kan? Iya. Karena perempuan yang berperan ya. Iya. Bagaimana? Betul. Ya? Bukankah madrasah pertama itu adalah keluarga? Ya, gitu. Itulah. Perannya sangat Iya. penting, ya kan? Seperti itu. Jadi begini, saya potong ini. Ini udah asik. Ini sahabati saya. Kalau di NU kita sahabat dan sahabati. Sahabat. Panggilannya adalah sahabat. Jadi kita ini walaupun tua muda semuanya sahabat. Sahabat. Karena sebutan. mengikut pola sahabat Nabi gitu. Jadi penyebutannya adalah Kalau untuk laki-laki sahabat, untuk perempuan sahabati. sahabat. Ya. Kalau di salah satu organisasi Kanda Yunda gitu ya. Kalau Ya. kalau di pramuka, Ada kalau di pramuka kan kakak ya. Ya, kakak Dinda gitu kan. Kakak semua. Ya, Kanda Dinda. Ya. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh sahabati saya tadi tuh, sahabat Anita, itu memang perempuan itu memiliki peran penting dalam tubuh NU untuk organisasi ini supaya terus bergerak. Coba bayangkan ketika saya misalnya atau Gus Rofik atau Ustadz Halim sibuk di organisasi, sementara para istri tidak mengerti tentang organisasi.
Masalah. Sehingga menjadi masalah itu. Betul. Menjadi masalah. Ganjalan kemana sih, Bah? Iya. Sampai tengah malam. Sampai tengah malam. Kadang nggak pulang berhari-hari. Masya Allah. Padahal lagi ngomongin umat nih. Ini yang terjadi. Kemudian ini pekerjaan yang memang pure, murni untuk maslahat, ngurusi umat, yang nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya. Yang nggak ada duitnya. Malah keluar duit. Malah keluar duit. Ini NU ini unik ini kan, seperti saya bilang kemarin bahwa NU ini adalah organisasi, kalau saya di Ansor, ini organisasi yang paling unik, yang ketika anggotanya mau pakai seragam harus beli sendiri, ya, mau ikut kegiatan harus modal sendiri. Ini ketika para istri ini yang sebagian besar tergabung di Fatayat gitu, ini tidak mengerti tentang organisasi. Masalah Banget. Iya, masalah. Karena kalau nggak usah ngomongin duit dulu deh, itu terlalu rinci. Kita ngomongin tentang waktu saja. Kalau tidak paham dengan aktivitas organisasi, khususnya di kegiatan-kegiatan di organisasi yang hari ini kita jalani masing-masing, akan jadi masalah. Karena saya pernah merasakan itu, dan syukurnya satu frekuensi. Nah, makanya di NU banyak dapat berjodoh dengan NU juga. Begitu. Oke, kita ngobrol itu. Sebelum itu kita ketemu ngobrol sama Pak Muhadi. Pak Muhadi melihat kemesraan di momentum tahun 1 abad NU sendiri, gimana Polres PPU melihat ini? Ya. Baiklah, saya akan berbicara, tapi sebelum saya akan berbicara sedikit tentang NU dan polisi, saya akan mengucapkan dulu ucapan selamat ulang tahun untuk NU yang ke-100 tahun. Terima kasih. Tanggal 16 Rajab. Jadi untuk tahun Komariah atau Hijriah. Dan untuk tahun Samsiah mungkin yang ke-97 ya, 97 yang jatuh tanggal 31 Januari. Nanti seminggu lagi Mas Said. Seminggu lagi. Jadi saya selaku ini termasuk tuan rumah juga ya dari Polres ya. Tuan rumah memang. Saya mengucapkan selamat datang kepada dari Katib Surya ya, dari Tarbidia, dari dari Banser ya, Ansornya, dari Fatayat dulu ya, Fatayat Muslimat sebentar lagi. Harus dihafal nih Pak, Fatayat. OTW Muslimat ya. Nggak mau jadi Fatayat terus gitu. Biar dibilang muda terus. Mau jadi Fatayat terus, tapi kan ada perpisahan waktu ya. Tapi nanti ketemu lagi. Jadi jangan dipanggil ibu dulu. Iya. Panggil mbak dulu. Iya, mbak dulu ya. Sahabati tadi. Jadi Fatayat, tapi sebentar lagi Muslimat lah. Kita akan ketemu di panjang di waktu yang panjang di Muslimat. Dan mudah-mudahan panjang ya. Harapan kalau Fatayat kan ada batasnya. Kalau Muslimat tidak ada batasnya. Sampai akhir hayat tadi. Semakin panjang umurnya, siapa tahu sampai umur banyak manfaatnya ya. Dan mudah-mudahan kan panjang, banyak juga manfaatnya. Kan sebaik-baik orang kan gitu ya, sebaik manusia adalah yang panjang umurnya, bermanfaat hidupnya. Ya. Siap. Baiklah, mungkin saya karena udah mau 100 tahun ya, sebentar lagi 100 tahun, dan saya udah mengucapkan selamat untuk NU dan Polri ini. Sebenarnya udah ikatannya udah jauh-jauh dari dulu ya, bukan cuma sekarang saja yang mungkin juga dari zaman perjuangan yang berdiri tahun 31 Januari ya, 26 kalau salah ya, dan itu adalah masa-masa perjuangan zaman Belanda, sampai zaman Belanda, sampai zaman Jepang, dan sampai zaman perjuangan itu tentunya NU sangat berjuang, dan kita juga punya kesamaan ya, sama-sama tetap berjuang. Polri mungkin dari jalur Polrinya berjuang untuk kemerdekaan ini, juga NU juga demikian dari jalur keulamaan, dan perjuangan ini tanpa perjuangan polisi, tanpa kehadiran ulama-ulama ini akan berat dan mungkin mustahil akan bisa. Dan sejuk banget. Iya, dan ini juga berlanjut sampai sekarang. Alhamdulillah untuk hubungan Polri, terutama Penajam Pasir Utara, dan khususnya untuk Polri di kepolisian ini ya, itu sangat bagus dan saling menguntungkan. Ketika kita ada kegiatan pengamanan, orang-orang NU mendukung, dan apalagi bansernya selalu ada ya. Saya katakan selalu ada pengamanan gereja yang kita juga repot sana sini. Beliau itu hadir di dalam kesulitan kita.
Jadi mungkin polisi juga hadir dalam masyarakat, kita juga akan merasa senang dan tenang lah, berarti masyarakat kita mendukung kita. Salah satunya adalah kehadiran saudara-saudara saya, rekan-rekan saya dari NU, yang terutama yang Banser yang saya katakan tadi. Jadi inilah hubungan antara NU dan Muhammad sampai dan Polri sampai sekarang ini masih sangat harmonis, dan mudah-mudahan ke depan juga begitu. Amin. Walaupun kita mungkin juga tidak tahu dulu hubungannya Kiai Hasyim Asy'ari sama Raden Sukanto ya itu seperti apa, tetapi yang sekarang ini Polri sekarang ini baik di secara nasional atau di Penajam Pasir Utara ini sangat bagus, dan ini harapan kita ke depan juga seperti itu. Ini menarik ya kalau bicara tentang masalah sinergi, karena dengan partisipasi masyarakat ikut andil dalam menjaga Kamtipmas itu bagian bentuk kesyukuran besar kita bahwa bicara tentang keamanan kenyamanan masyarakat bukan hanya tanggung jawab Pak Polisi tapi tanggung jawab kita semua. Dan hari ini NU melalui Bansernya itu memperlihatkan eksistensi dengan ikut langsung. Kita masuk di closing statement, masing-masing bisa menyampaikan untuk penutup di momentum ini, karena ngomongin NU nggak bisa cuman setengah jam 1 jam, butuh bermalam-malam gitu ya, plus kopi dan sedikit isapan rokok. Karena itu asiknya di NU. Iya, ciri khas. Ciri khas. Ngopi dan rokok. Iya, ngopi dan Ciri-ciri ciri khas. Saya tidak bilang Sudah ciri-ciri. dibahas tadi, ciri-ciri atau ciri khas. Izin Ustaz. Saya Nggih. langsung Oke, silakan. dulu untuk closingnya, bahwa tadi pembicaraan yang sampaikan sangat menarik sekali. Iya. Untuk faktor itu semuanya, bahwa di NU itu yang sebagai magnet yang penarik sehingga semuanya berjalan, pergerakan itu ada, bahwa yang mendirikan NU itu adalah para ulama-ulama besar, para wali-walinya Allah ya. Para muassis itu adalah bukan orang biasa-biasa saja, tapi orang-orang pilihan. Beliau itu punya maksud dan tujuan yang mulia. Oleh karena itu hingga saat ini NU itu masih eksis, dan itu sudah tidak sedikit yang merasakan, bahkan semua santri-santrinya itu merasakan akan manfaat masuk dalam gerbong NU itu. Bahwa seperti yang disampaikan dawuhnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu, siapa yang ngurusi NU saya akui. Kalau dalam redaksi aslinya itu saya anggap itu Jawa, kalimat Jawa, anggap itu diakui ya. Saya akui sebagai santri saya, dan saya doakan menjadi husnul khotimah. Merinding bulu saya. Jadi pergerakan yang ada itu muncul dari situ. Subhanallah. Kita ini diakui sebagai santrinya itu. Semangatnya dari situ. Mungkin ini closing dari saya. Terima kasih. Yes. Izin Ustaz. Terima kasih. NU memang organisasi yang cukup kompleks. Jadi untuk membacanya dalam jangka waktu 1-2 jam nyaris tidak mungkin selesai. Dibutuhkan mungkin 1 semester itu. Sekian SKS untuk itu. Tetapi pada prinsipnya begini, ada 2 tanggung jawab NU yang itu sekaligus menjadi tanggung jawab seluruh pengurus pada sampai tingkatan yang paling bawah di ranting, yaitu tanggung jawab yang pertama adalah mas'uliyah diniyah atau tanggung jawab keagamaan, di mana setiap kita memiliki beban tanggung jawab untuk memastikan bahwa keberagamaan, wabil khusus Islam di Indonesia, harus diciri khasi dengan semangat rahmatan lil alamin. Islam yang berkembang, dilestarikan di Indonesia sebisa mungkin itu atas dasar prinsip rahmatan lil alamin. Bukan Islam dengan pemahaman-pemahaman yang keras, bukan Islam dengan pemahaman-pemahaman yang liberal, tetapi Islam yang akomodatif, yang memungkinkan terjadinya stabilitas satu wilayah atau bangsa dan negara.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah tanggung jawab kebangsaan, mas'uliyah watoniyah. Jadi setiap pengurus NU, warga NU punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa masing-masing daerahnya, bangsa dan negara kita dalam kondisi aman. Karena tidak mungkin menegakkan, mempraktekkan syariat Islam, ajaran-ajaran agama tanpa terlebih dahulu dipastikan wilayah di mana kita hidup. Memastikan bahwa wilayah kita itu aman adalah bagian dari upaya kita untuk memastikan ajaran Islam yang kita yakini menemukan tempat untuk realisasinya. Ini yang dua tanggung jawab besar yang menjadi titah kami sebagai pengurus maupun warga NU secara umum. Oleh karenanya terkait dengan persoalan politik kebangsaan kita sudah selesai. Dari tahun-tahun 38 kita sudah mendeklar Indonesia itu adalah Darul Mu'ahadah, negara kesepakatan, yang kesepakatan ini harus dijaga. Kesepakatan ini harus dijaga, stabilitasnya, kondusivitasnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka kemudian kalau tadi disampaikan oleh Pak Kompol Muhadi bahwa kerjasama antara NU dengan Polri, juga dengan aparat-aparat yang lain itu sedemikian sinergis, itu memang cerminan dari tanggung jawab kami di dalam NU, memastikan bahwa negara ini dalam kondisi aman dengan keberagamaan yang toleran, keberagamaan yang fleksibel, akomodatif, menampung semua bentuk kebinekaan. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan, sehingga terkait mungkin yang luput untuk kita bicarakan IKN. Bagi NU, IKN itu sesuatu yang wajar, barangkali bahkan mungkin cukup strategis. Kalau ada pihak-pihak lain yang menolak, bagi kami perubahan ibu kota itu bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang aneh. Sepanjang orientasinya adalah kemaslahatan, dan sebagaimana disampaikan oleh inisiator perubahan IKN ini memang dalam rangka untuk pemerataan ekonomi, maka kami juga tidak ada masalah. Gitu. Kami menerima sejak awal dan mencoba untuk terus mengawal ini, mengiringi proyek perubahan ibu kota ini secara baik, sehingga pada saatnya niatan untuk betul-betul membangun kemaslahatan bersama bagi masyarakat Indonesia itu bisa tercapai. Barangkali itu closing statement yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Keren banget. Daging semua isinya. Aduh. Yang ngomong ulama. Iya, daging semua tuh, saya keder ini. Oke, Bang Roni. Karena hari ini konteksnya kita diundang Polres, ya kan, melalui Sampul Said, kemudian berbicara tentang sejarah NU, maka menjaga keamanan dan ketertiban itu adalah tanggung jawab setiap warga negara. Hubul waton minal iman. Mencintai tanah air adalah sebagian daripada iman. Dengan tanah air yang damai, tenang, maka kita sebagai pemeluk-pemeluk agama dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan keagamaan kita masing-masing dengan tenang dan nyaman. Mantap. Saya agak keder mau buat statement terakhir juga nanti. Ibu. Aduh, berat ya. Closing ya. Closing pada hari ini. Memang sudah luar biasa semua, padahal sudah ini sudah sesepuh-sepuh saya semua ini yang berbicara. Saya sendiri dari Fatayat. Untuk Fatayat sendiri dalam hal ini sangat berperan sekali ya untuk peran perempuan di dalam pembangunan, karena memang perempuan adalah madrasah yang utama ya, itu tidak bisa dipungkiri ya. Kemudian saya juga berharap supaya perempuan-perempuan khususnya di Kabupaten Penajam ini memang di dalam naungan Nahdlatul Ulama yang terkumpul di dalam Fatayat ini supaya bisa terus solid dalam membangun dan meningkatkan SDM-nya. Ya. Saya juga berharap supaya bisa selalu bersinergi dengan program-program
yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Seperti itu. Oke, mantap. Pak Muhadi. Nah, Nih, oke, terus- giliran saya berarti Iya, giliran Pak Muhadi. Menutupnya. Iya. Ya, sebelum ditutup oleh Mas Said, bahwa sebagaimana kita ketahui ya, bahwa polisi ini kan tugas utamanya sebagai pengayom, pelindung, pelayan masyarakat, terus bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum. Saya pikir kalau dari pembicaraan tadi ini, kita ini mirip-mirip antara ini dan Muhammadiyah. Yang penting tujuan kita adalah menyejahterakan, membuat masyarakat Indonesia ini dengan damai, tentram, dan ini adalah perlu kiprah kita semuanya, sehingga amar ma'ruf nahi mungkar juga bisa terlaksanakan. Kalau memang masyarakatnya itu kompak, semuanya amar ma'ruf nahi mungkar, didukung oleh organisasi-organisasi terutama dari NU dan anak-anaknya, anak buahnya sampai ke ranting mungkin organisasi asuhannya ya. Itu kalau memang kita bisa berjalan alangkah damainya, dan Polri sangat ringan. Akhirnya tugasnya sangat ringan. Karena apa? Karena dibantu oleh rekan-rekan semuanya ini yang bergerak di bidang mungkin cenderung keagamaan atau kerohanian. Kalau mereka ini masyarakat kita ini baik-baik semua, terbina semuanya, kan akhirnya tidak ada kejahatan. Kalau nggak ada kejahatan kan berarti Pak polisinya ringan. Betul. Sama dengan ketika menjaga ketertiban ya, kita kalau ada kegiatan masyarakat itu juga ada keterlibatan dari rekan-rekan dari NU, terutama dari Banser, dari Ansor, itu juga akan meringankan kita, sehingga harapan kami Polres ini, terutama Polres Penajam Pasir Utara ini ke depan kita makin kompak, makin baik, sehingga untuk kita bisa bersama-sama untuk menjaga keamanan dan ketertiban, kita juga bisa sama-sama untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak polisi, sekali guru, orang tua plus ustadz saya ya. Oke, terakhir di momentum 1 abad NU, hari ini NU mengajarkan kita tentang bagaimana ikut serta berperan, ikut andil dalam menjaga keamanan negara. Bukan hanya bicara tentang bagaimana kondisi saat ini di negara ini, tapi juga bicara bagaimana ke depan, masa depan umat, masa depan masyarakat Indonesia, untuk sama-sama memikirkan masa depan Indonesia lebih baik. Saya Said Hasan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.